Dalam 1 bulan ada sampai 130 yang meninggal. Banyak. Dan 1 hari paling banyak itu sampai dengan 12 Pernah sampai 12 orang. 1 hari. Dan itu ya kita di di desa, khususnya desa, itu semua yang meninggal itu kita datangin semua. Oh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dara, halo Bang Febri semuanya. Hari ini kita lagi ada di Desa Sukaraya. Sukaraya bener ya Bang ya? Ya. Jadi tepatnya ini memang di Perumahan Sukaraya, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Lengkap kan? Jawa Barat. Jawa Barat, Indonesia. Yang Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Oke, hari ini kita lagi ada di rumahnya Bang Tatan. Ya, Bang Tatan ini adalah salah satu jebolan. Dia dulunya adalah seorang guru dan dia mempunyai pilihan yang luar biasa, pilihan yang pastinya tidak mudah, tapi dia ambil pilihan itu. Dia keluar dari pabriknya dan dia sekarang menjadi seorang pejabat desa tentunya. Tapi alhamdulillah apapun itu pejabat loh gitu kan. Terus dan beliau juga dulunya adalah, mungkin sampai sekarang masih relawan Jamkeswat, karena relawan itu kan nggak ada pensiunnya gitu kan. Oke, kita langsung saja kepada Bapak Tatan dan Ibu Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tatan? Alhamdulillah baik Bun. Nah, jadi karena biasa kita melihat Tatan, kita melihat Bapak Tatan apa Tatan? Biasa aja. Biasa aja. Jadi Tatan dan Mira ini adalah pasangan yang ideal sekali, saudara-saudara. Lihatlah, ya kan, dengan background semuanya orange, ya kan? Obama banget ya. Ingat ya orange. Pokoknya kalau orange itu Obama deh. Gitu. Tan. Ya Bun. Kita mengulik masa lalu boleh ya? Boleh. Jadi gimana Tan? Waktu itu kan pernah jadi pekerja di pabrik nih. Gimana keputusannya saat itu? Ceritanya. Ya kalau dibilang bingung sih bingung. Karena nggak tersirat sama sekali dengan kondisi yang saat ini. Tapi ada satu yang saya tidak akan lupakan, itu ketika saya masuk di FSPMI. Ya lebih khusus lagi buat Bunda dan Bang Obon, terutama yang banyak memberikan support, motivasi. Jadi sampai dengan saat ini yang saya alami itu, saya tetap melihat bahwa ada kontribusi dari FSPMI, khususnya Bang Obon sama Bunda. Gitu. Ya bisa dengan kondisi tidak bekerja tapi masih bisa bertahan, ya itu mungkin salah satunya dari belajar waktu di FSPMI. Luar biasa ya. Karena gini, kan biasanya orang memang ketika memang sudah keluar dari tempat kerja, biasanya itu kan dia hidupnya itu teratur. Pagi ke tempat kerja, absen, bekerja, lembur, pulang, tidur. Paling main sebentar deh ya. Tiba-tiba harus survive, ya kan? Dengan aturan yang bingung nih. Mau ngapain nih? Pasti kayak gitu kan? Gimana Mira sebagai istri waktu itu, kaget nggak? Kaget dan bingung. Pokoknya resah dulu. Pokoknya dia banyak curhat ya pada saat itu. Ngajakin pulang kampung. Ngajakin pulang kampung. Dan pada saat itu memang Tatan ini adalah salah satu orang yang saya ceburin. Bahasanya ceburin. Beliau itu orangnya pendiam sekali itu. Terus dia itu jago administrasi. Dia pintar dalam komputer, kemudian dia pintar dalam pokoknya dia administrasi bagus. Tapi dia jarang banget ngomong. Pada suatu hari kita acara ngaplak ya Tan ya. Saya ceburin dia. Saya suruh dia ngomong pas di daerah, kalau nggak salah Cibarusah ya. Di daerah Cibarusah, Bojongmangu. Bisa dia harus bicara di tengah-tengah orang yang banyak, dan orang itu orang Sunda. Tahu kan orang Sunda itu etikanya, tutupnya itu beda gitu loh. Nah dia harus ngomong, majutan. Gimana perasaannya saat itu Tan? Ya mungkin waktu saat itu karena belum pernah masuk di hal-hal seperti itu, ya grogi juga. Grogi,
ditambah dengan ya pembelajaran juga nggak ada. Ya mau nggak mau ya walaupun asli juga orang Sunda tapi tetap aja belepotan. Belepotan juga. Pengalaman. Iya. Ya kalau bicara di tempat umum mah bukan ilmu yang pasti ya. Iya, itu betul. pengalaman lah menentukan. Pengalaman. Tapi kalau nggak diceburin mah nggak bisa kan? Iya. Kalau nggak diceburin nggak basah. Nggak basah dan nggak berenang. Memang kadang-kadang emang itu harus dipaksa. Ilmu itu kan harus dipaksa dulu. Didorong dulu. Masa ya dia nggak bergerak kan gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Tatan menjadi seorang pejabat desa. Dan saya sangat bangga, saya sangat terharu dan pokoknya saya support banget Tatan bagaimanapun dia, mudah-mudahan dia bisa bekerja dengan baik. Amin. Terima kasih. Amin. Ini kan udah beda nih kan ya. Sekarang itu kan udah bukan lagi seorang buruh lagi. Sekarang adalah seorang pejabat. Walaupun hanya pejabat teras, tapi itu pejabat kan, ya kan, pejabat teras gitu. Gimana Tan? Rasanya dan gimana pokoknya rasanya gimana seperti apa? Ya tetap seperti kemarin-kemarin lah. Kita bisa bertahan di tempat yang baru itu bermanfaat, apalagi bisa bermanfaat buat orang banyak, ya ada suatu kebanggaan tersendiri. Betul. Walaupun kalau dibilang dari segi ekonomi jauhlah dari waktu kerja di perusahaan, dari jumlahnya bahkan dari volumenya pun ya intensitasnya juga berbeda. Kalau di perusahaan kan rutin tiap bulan. Cuma kalau di desa tentunya tidak bisa tiap bulan. Yang mau nggak mau kita gali lubang dulu untuk tetap bisa bertahan. Ya, emang semua hampir semua desa begitu. Hampir semua desa. Jadi selama belum waktunya ya mau nggak mau kita harus gali dulu. Aku harus survive ya. Yang penting bisa bertahan. Nah itu. Dan ada iklan. Dan pada saat itu saya mengenal sosok Mira nih, sosok istrinya. Istrinya Tatan itu termasuk orang yang sangat rumahan sekali, pemalu, dan pokoknya beda banget lah dengan yang sekarang. Tapi nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin ya. Jangan. Tapi sekarang saya melihat Mira ini luar biasa juga. Mira yang saya kenal dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu beda dengan Mira yang sekarang. Mira yang dulu itu kan anak rumahan banget, nggak kemana-mana. Tiba-tiba sekarang dia menjadi sosialita tingkat desa, ya kan? Ya bukan sosialita, tapi dia menjadi seorang yang aktif di bidang sosial. Kemudian apa lagi bang? Gerakan sedekah Jumat. Gerakan sedekah Jumat sosialnya. Kemudian apa lagi? Ya kegiatan-kegiatan desa ya. Iya, PKK, posyandu, banyak. Pokoknya jadi ibu pejabat ya memang harus seperti itu ya. Iyalah, kita harus menyesuaikan posisi suami ya kan. Dan luar biasanya Mira support banget, supportnya subhanallah. Saya rasa supportnya Mira tuh sangat-sangat luar biasa. Dari dia sekarang juga jago masak. Jadi kalau ada yang mau pesan makanan sama dia nggak apa-apa loh. Beneran, sumpah makanannya enak. Tadi saya habis makan soalnya. Ya kan? Kalian promosi. Dia bisa ini kita lagi promosi ya sekarang ya. Jadi dia bisa masak makanan buat kita juga, kemudian juga kue-kue ya Mira ya. Ya, sambil belajar. Iya, pokoknya dia benar-benar luar biasa. Buka catering. Iya, ini buka catering karena pertama terpaksa, tapi lama-lama jadi terbiasa terjunnya. Tapi memang segala sesuatu itu memang harus dipaksakan kadang-kadang gitu. Iya. Harus dimulai. Ya, sekarang ini kan lagi masa pandemi nih. Ya kemarin lah. Itu gimana Tan suasana di desa ketika masa pandemi itu? Di awal-awal pandemi memang tidak begitu banyak hal yang dirasakan. Hanya secara umum aja itu pembatasan sosial aja yang memang terutama di dalam hal kegiatan keagamaan itu yang menjadi sorotan ya. Cuma setelah 1 tahun berlalu pandemi di tahun 2021 ada sedikit peningkatan itu antara di bulan Juli ya, Juni, Agustus tuh ya memang cukup tinggi terutama angka kematian. Bahkan saya dalam 1 bulan ada sampai 130 yang meninggal. Banyak. Dan 1 hari paling banyak itu sampai dengan 12
Ya Allah. Pernah sampai 12 orang satu hari. dan itu ya kita di di desa, khususnya desa, itu semua yang meninggal itu kita datangin semua. Oh ya Allah, Jadi subhanallah. tahu persis perharinya berapa. Jadi datanya itu pasti puncaknya di bulan Juni kemarin. Juli lah. Juli iya. Ya memang sesuai dengan prediksi dari BMKG juga memang pada bulan itu lagi puncaknya apelion ya. Ya mungkin memang sih tidak terkonfirmasi semua COVID karena yang meninggal rata-rata di atas usia 65 tahun kan. Ya kalau masuk rumah sakit mah semua pasti banyak yang diinikan bahwa itu terkonfirmasi COVID, padahal enggak juga gitu. Jadi yang 130-an itu tidak semua meninggal di rumah sakit, di rumah rata-rata. Maksudnya tidak semuanya terkonfirmasi COVID, tidak semuanya karena COVID gitu. Cuma memang pada saat itu kematian sangat tinggi sekali ya. Iya. Kalau di lingkungan perumahan kita, khusus kami dari pihak desa memang agak sedikit kebingungan karena kebanyakan kan karyawan perusahaan ya. Jadi kami agak kesulitan karena kurangnya informasi, kurangnya koordinasi. Jadi ketika di perusahaannya itu dinyatakan dia reaktif tanpa ada konfirmasi, tiba-tiba dia isolasi gitu. Makanya sempat ada misinformasi terkait data antara data di puskes sama data di posko desa itu selisihnya hampir separuh. Oh, banyak ya? Ya, bahkan yang menyebabkan itu terutama dari perusahaan. Kalau perusahaan itu kan untuk isolasi kan tetap minta 14 hari. Iya, betul. Sedangkan puskes mengacu ke WHO kan 10 hari. Harusnya kan di close. Iya. Makanya data sampai dengan 50% selisih. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sampai akhir bulan Agustus kemarin dia dibilang udah nol lah angka. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat buat semuanya ya. Kadang juga ekonomi kita juga agak terpuruk kemarin masa pandemi ya kan. Udah gitu kesehatan juga kita juga bingung mau kemana gitu kan. Mudah-mudahan setelah ini semuanya sehat dan kita kembali normal dan ekonomi semakin membaik. Oke, gitu aja mungkin ya Tatan. Mudah-mudahan Tatan terus menjadi pejabat yang baik. Kita semua berdoa agar semua kita semua amanah. Amin. Ya, doakan saya dan suami juga biar pada amanah dan sehat. Dan mudah-mudahan kedepannya, yang penting mah kita harus lebih bermanfaat aja. Dengan jabatan yang kita punya, kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bekerja lebih baik dan bermanfaat buat banyak orang. Gitu kan? Iya. Amin. Oke. Kita hari ini sudah bincang-bincang banyak dengan keluarganya Bapak Tatan dan mudah-mudahan ada inspirasi atau ada manfaat dari pembicaraan kita hari ini. Gitu aja, dan saya Andi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.